Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lazisku, kembali lagi dalam Lazisku Podcast. Lazisku Talk, memandirikan umat. Bersama aku Main Tami, yang akan menemani Sabtu kalian dalam Lazisku Talk yang disiarkan di channel YouTube Lazisku Official. Dan hari ini kita akan ngebahas semua tentang program yang ada di Lazisku, yaitu Bantuan Yatim Piatu. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial, yaitu ada Budita dari Direktur Keuangan dan SDM Lazisku. Halo Budita. Oke, waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Baik, alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini Bu? Ya di Kemang barusan. Macet banget ya Bu. Tapi tetap semangat ya Bu ya untuk. Karena memang mungkin ini weekend ya. Iya benar. Makasih ya Bu udah sempetin datang ke sini. Dan selanjutnya kita juga kedatangan Pak Taufik. Halo, assalamualaikum Pak Taufik. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan sini gimana? Lancar? Ya, macet. Macet juga. Semuanya macet ya. Dan kita juga ketemu spesial banget nih, yaitu ada Zidan. Halo Zidan. Udah capek main nih dari tadi. Zidan udah capek main. Makasih ya Zidan ya udah mau tampil di sini ya. Makasih ya. Nah, hari ini kita langsung aja tanya-tanya kepada narasumber kita. Yang pertama nih, aku mau tanya ke Pak Taufik. Pak Taufik boleh dijelasin nggak sih Zidan ini tentang Zidan dan juga kemarin tuh sempat ada bantuan apa sih Pak dari Lazisku? Iya. Zidan ini kan sebenarnya cucunya adik saya. Oke. Dan bapaknya sudah meninggal. Kemudian adik saya minta supaya saya bisa merawat Zidan. Oh gitu. Akhirnya saya bawa ke Jakarta. Zidan ini tinggalnya di Jonggol, ini jauh nih. Oh jauh banget ya. Jadi saya sekolahkan sekarang kelas 1 SD di SDI Al-Hariyah Siang. Oke. Ya, mengenai bantuan kemarin alhamdulillah ya bisa meringankan untuk Zidan, karena kebetulan memang Zidan bajunya sudah pada kecil ya, dengan baju muslim seperti ini 4 setel ya. Wah baru nih Zidan ya? Iya. Oke, mengenai tentang bantuan ini, kenapa sih Bu? Kenapa Lazisku mau meluncurkan bantuan tentang yatim piatu? Apa alasannya di balik itu? Nah, sekarang ini kan memang banyak sekali dari korban COVID itu yang akhirnya anak-anaknya menjadi anak yatim piatu. Ada yang meninggal itu dua-duanya ya, suami istri. Kemudian juga jadi berdasarkan data memang angka anak yatim itu terus meningkat, ya kan? Kemudian juga karena memang banyak sekali anak-anak yatim ini dari golongan yang tidak mampu, itu makanya kita mengakomodir kebutuhan mereka, yaitu dengan cara memberikan bantuan. Walaupun sebetulnya di dalam lazis atau zakat sendiri, yatim itu kan bukan salah satu mustahik ya, karena kan ada 8 asnaf itu, fakir, miskin, riqab, dan seterusnya, itu di dalamnya tidak ada yatim. Tetapi ketika yatim itu miskin, tentu dia akan digolongkan ke dalam yang menjadi fakir atau miskin. Kemudian kalau kita lihat di dalam Quran pun, ya kan, itu ayat-ayat yang menjelaskan atau merujuk tentang yatim itu ada 22 ayat ya di dalam berbagai macam surat. Nah, itu juga menjadi dasarnya kita mengapa kita harus ada perhatian dan membantu kepada yatim, terutama yang membutuhkan. Sebenarnya yatim ini juga walaupun ya mereka juga tidak fakir, tidak miskin, karena mereka itu ada kehilangan ayah atau ibunya gitu kan. Tentu perawatan mereka itu atau kepemimpinan dari keluarga ini sudah tidak didapat. Nah, jadi sebenarnya yatim itu bukan hanya dibantu secara materi saja. Jadi secara bantuan pendidikannya, kemudian pendidikan kan macam-macam ya, mulai dari akhlak dan pengetahuannya.
yaitu keteladanan. Jadi karena mereka akan mencari figur seorang ayah, figur seorang ibu, itu karena ketidakadaan makanya akan jatuh kepada kerabat dekatnya, kemudian mungkin juga yang ke atasnya ya, kepada kakek atau neneknya gitu. Dan di dalam Quran juga disebutkan bahwa ternyata kita harus punya perhatian dengan yatim tuh setelah kita selalu disebutkan kepada kerabat dulu, yatim, lalu yang miskin. Nah itu juga menjadi tolak ukur kita. Ya, misalnya kita baca di surat Al-Baqarah ayat berapa? 83. Itu juga kita harus berbuat baik dulu kepada ibu, bapak, kemudian kerabat, kemudian kepada yatim, baru fakir miskin gitu. Nah, itu menjadikan landasan kita mengapa yatim itu menjadi harus mendapat perhatian dari Lazisku gitu ya. Berarti memang sudah menjadi tanggung jawab kita semua ya Bu ya? Betul, iya. Jadi bukan hanya dibantu untuk materi saja ya. Jadi kadang-kadang kan dilihat, oh ini anak yatimnya dari golongan orang kaya, tidak perlu misalnya. Enggak, itu memang harus ada keteladanan dari keluarga atau dari masyarakat bagaimana membina anak-anak ini. Dan itu disebutkan juga ketika anak-anak ini memiliki harta yang banyak, si pengelola ini kan harus hati-hati, tidak boleh mereka itu memberikan sekarang pada saat mereka itu belum waktunya untuk bisa mengelola harta. Nah itu mungkin bisa dilihat ya di surat An-Nisa. Jadi mereka berikan hartanya itu ketika mereka sudah dewasa. Jadi mereka kalau misalnya memang ada yatim yang kaya-kaya ini, tetap harus kita perhatikan gitu loh, ya kan, pengelolaan hartanya, ya kan, pendidikannya. Nah itu dia. Jadi itu enggak sembarangan ya, gitu. Yatim tetap harus tanggung jawab. Qur'annya itu menyebutkan di 22 ayat. Nanti bisa dicari, mungkin kalau di sini terlalu lama ya Pak ya. Nah, itu kajian khusus ini para ustadz ya kan. Jadi para ustadz yang hanya sekedar misalnya kadang-kadang kita kan yatimnya itu misalnya dikumpulin, dibagi-bagi terus dielus ya. Itu bukan hanya itu sebetulnya, bukan ngelusnya, tetapi berikan pendidikan kepada mereka yang baik supaya generasi ini akan jadi benar, ya kan? Kan gitu. Sekarang itu kan apa? Banyak orang yang pinter tapi nggak benar, ya kan begitu. Tapi kalau orang benar nggak pinter dikerjain, nah itu yang kita mau adalah orang pinter dan benar. Ya itu kan kita maunya seperti itu kan generasi ini kan, nah, seperti itu. Oke, kalau buat Pak Taufik nih mengenai program ini seperti apa sih Pak, tanggapan Bapak dan juga mungkin harapannya nanti kayak gimana? Ya, saya pikir programnya cukup bagus, dan kalau harapan saya ke depan ya programnya bisa terus lebih beragam ya. Artinya tidak hanya untuk anak yatim saja, dan juga tidak hanya untuk duafa saja, bisa juga untuk mereka yang terkena bencana alam ya, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang barangkali. Tapi saya yakin KBPI sudah mengarah ke sana. Iya. Nah, kita emang lagi masih terus mencoba untuk mengembangkan berbagai macam program ya Bu ya. Dan Bu, ini menarik banget, ternyata Pak Taufik ini keluarga KBPI loh. Jadi Pak Taufik sebelumnya udah kenal Lazisku ya? Iya. Oh gitu. Boleh diceritain Pak waktu menjadi bergabung ke keluarga KBPI itu seperti apa? Iya, saya PI dari sejak SMP Jakarta Utara. Gitu. Dari PDPP-nya Kak Yunani, Kak Masuri, kemudian di daerahnya itu dari mulai Kak Suwandi Ilyas, kemudian berlanjut ke Hasan Basri, kemudian berlanjut Kak Medi Jalfitri, itu letting saya itu SMA-nya bareng. Oh gitu, ya. Dan saya sempat di wilayah hanya setengah tahun, di periodenya Pak Soleh Hamid. Saya mundur karena saya sibuk kuliah. Saya lebih memilih fokus kuliah dulu gitu ya, karena kebetulan saya kuliah sambil bekerja. Oh gitu. Ya. Dan kemudian setelah saya jadi KB, Pak Medi kembali narik saya ke wilayah untuk aktif. Saya bilang kalau aktif yang ya katakanlah tidak terlalu menyita waktu saya masih bisa lah untuk jaga silaturahmi, nggak masalah. Dari pengalaman kita sendiri nih,
Kenapa sih kita harus berbagi? Kenapa kita harus suka berbagi? Yang jelas sebenarnya kan kita apa namanya tuh secara apa ya naluri juga kita itu tidak mungkin bisa menghabiskan apa yang kita miliki sebetulnya kan begitu ya kan. Nah, kemudian juga kalau kita merunut kepada Quran kan apa yang ada di langit dan bumi ini adalah kepunyaan Allah Ta'ala, betul nggak ya kan. Nah sehingga kalau itu kepunyaan Allah Ta'ala artinya apa yang kita punya ini sebenarnya bukan punya kan titipan, itu sudah diatur sama Allah ya kan. Nah misalnya katakanlah yang sudah jelas adalah zakat. Zakat itu kan memang sudah ada aturannya ketika kita sudah masuk di dalam ukurannya atau nisabnya ya kan sesuai dengan kepemilikan kita itu ada yang harus dibagikan. Nah, itu juga ada aturannya harus mencapai haulnya berapa udah sampai haul ya kan baru kita bagikan. Nah kemudian ada juga yang lainnya seperti infak sodako. Nah kalau infak sodako itu kan memang apa yang kita miliki tidak terbatas, boleh saja kita berikan, ya kan? Atau katakanlah yang umum mungkin di generasi milenial mungkin bingung yang ngasih sedekah gitu kan. Kita biasanya berbagi hadiah, ya kan? Senang banget kan kita ngasih hadiah. Apakah itu mungkin yang biasanya itu kalau ulang tahun, ya kan? Tapi kalau ini apa namanya tuh mungkin cari momen-momennya susah ya kalau mau berbagi itu bukan hanya di ulang tahun aja misalnya. Kapan saja kita bisa berbagi. Tetapi ketika kita membagikan kepada orang lain pasti ada sesuatu yang rasanya tuh loss ya. Artinya tuh karena orang lain bisa merasakan apa yang kita miliki ya kan. Karena berbagi itu bukan hanya materi saja juga ya Pak ya. Jadi berbagi itu kan berbagi materi kita, kebahagiaan kita bisa sharing, cerita ya kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang ya kecil pun kadang-kadang kalau kita bagikan ke orang lain itu bisa berdampak bisa hebat ya kan artinya misalnya katakanlah misalnya ada teman kita yang sedang sakit ya kan lalu misalnya ternyata saya tahu kalau yang lagi sakit ini saya punya obat nih ini kan kita berikan obatnya pun kecil ya kan kita berikan nggak seberapa, lalu dia jadi sembuh, kan seneng kan kita bisa, ya kan? Apalagi untuk hal-hal yang lain ya, kita ngajak makan bakso juga, temen kita seneng, kita bisa ini kan, begitu kan? Nah, apalagi kalau misalnya kita sudah terbiasa menyisihkan kepemilikan kita ini untuk dibagikan ke orang lain kan, itu ada apa namanya tuh? Ada ini tersendiri juga kan bagi kita kan kepuasan sendiri ya kan tapi memang berdasarkan data juga kan Indonesia ini adalah apa namanya tuh negara yang paling dermawan ya sedunia masa iya gitu loh dan itu memang kita bisa buktikan ya kan buktikan tuh artinya ketika kita ada acara-acara atau apa ayo kita kumpul-kumpul misalnya menyisihkan apa itu pasti dan bencana pun ya Pak ya artinya gini ketika ada bencana itu secara otomatis orang selalu mau mendonasikan membantu ya kan itu sudah biasa dan lumrah ya jadi jangankan seperti itu orang yang tidak punya agama pun ya kan misalnya ada banyak sekali lembaga-lembaga sosial atau itu banyak kok dapat bantuan dari luar negeri yang notabene orang-orangnya mungkin saja mereka tidak beragama itu banyak sekali gitu loh jadi jangan dipikir karena itu sudah nurture-nya ya nature kita ya berbagi memberikan itu ya nah seperti itu sebetulnya sudah biasa dan ada kenikmatan sendiri ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dan kemudian menjadi bahagia, ya kan? Nah, tapi yang paling penting lagi di dalam berbagi itu apa? Jangan sampai menyakiti itu, karena ayatnya juga jelas, ya kan?
Kalau kalian memberikan atau bersedekah atau berinfak itu, tolong. Quran itu memperingatkan, jangan sampai menyebut-nyebut sehingga akhirnya apa? Orang sakit hati dan itu diancam sama Allah. Nggak boleh seperti itu. Jadi katakanlah misalnya begini, kita bantu nih anak sampai sekolah jadi sarjana. Kalau kamu itu tidak dibantu oleh saya, gak mungkin kamu jadi sarjana. Diungkit-ungkit gitu ya? Diungkit-ungkit. Lah, yang bisa bikin jadi sarjana itu siapa? Memangnya kita. Iya. Kalau kita yang bisa membuat dia sarjana, berarti kita ini adalah Fir'aun. Kita sudah jadi Tuhan, karena kita yang sudah menentukan. Nah, jangan sampai kita ini menjadi Fir'aun kecil yang secara tidak sadar. Betul nggak? Karena kadang-kadang gitu kan, anak muda, kalau enggak karena gue, lu nggak bakalan bisa gitu kan. Nah itu jangan sampai ya kan. Jadi itu terhapuslah semua kebaikan kita. Iya. Itu Quran yang bilang loh, bukan saya. Terhapus semua kebaikan dan itu tidak boleh kita menyakiti ketika kita sudah berbagi. Gitu. Peringatan keras ya. Berarti ini reminder banget ya buat kita Sobat Lazisku, kalau misal berbagi ya nggak usah diungkit-ungkit. Cukup jadi rahasia kita dengan Allah aja. Nah, ngomong-ngomong tentang program ini, sebenarnya ada nggak sih Bu planning ke depan untuk mengembangkan program ini, apa untuk menjadi lebih besar ke depannya seperti apa, dan harapan Ibu nih untuk program ini seperti apa ke depannya? Ya tentunya begini. Dengan kita melaunching atau mensosialisasikan bahwa kita memiliki program bantuan untuk anak yatim. Kita kan sebenarnya lembaga Lazisku ini adalah merupakan ambasador ya kan, duta dari mereka para muzaki, munsodik, munfik ya kan, yang mau berbagi itu melewati kami akan menyalurkan. Ya kan? Jadi dengan adanya bantuan ini, kita juga mengajak yang lain itu untuk ikut dan turut berbagi. Karena kadang-kadang juga mereka mungkin punya uang atau katakanlah apa, tetapi mereka tidak tahu mau kemana nih saya kasih bantuan ini, tepat atau tidak, lalu benar apa enggak. Nah kami di sini kan punya lembaga ini, sebelum kita membantu tentu kita melakukan survei dulu, begitu. Jadi kita tidak sembarangan hanya membagikan begitu saja, karena ini kan kita juga memegang amanah ya, memegang amanah para muzaki, munsodik yang memberikan donasinya kepada kita. Jadi kita harapkan juga harus sampai kepada yang membutuhkan. Nah itu. Jadi kedepannya tentu kita inginkan ini lebih besar lagi, ya kan? Dan ya kemudian juga kalau perlu mungkin kita juga bisa memiliki rumah yatim yang kita didik anak-anak ini supaya tadi ya jadi benar dan pinter ya kan. Nah gitu, karena kan harus benar, seperti kalau ke negara ini mau benar ya harus generasinya. Karena kalau kita memberitahu kepada orang tua kita belum tentu bisa, atau yang di atas-atas itu kan belum tentu karena mereka rasanya sudah lebih pinter. Tapi kalau kita mendidik generasi yang muda-muda ini ya kan, itu insya Allah kita bisa lebih benar. Artinya kan kalau yang orang tua kan pasti mereka merasa sudah lebih tahu, sudah lebih pinter dan tidak mau diberitahu, ya kan? Nah gitu. Harapannya itu ya. Jadi ke depan kita lebih besar lagi program untuk bantuan anak yatim ini. Kemudian juga kalau bisa sampai kita punya rumah yatim itu juga lebih bagus. Nah, tapi ada juga program insidental yang seperti tadi Bapak bilang ya, korban bencana atau apakah itu ya kita akan perhatikan seperti itu. Karena kan itu tidak setiap kali ya ada bencana di mana, tentu kita juga turun tangan ya ke sana. Dan menariknya Lazisku itu tepat sasaran ya Bu ya. Kalau menurut Pak Taufik nih, dengan mencari petugas itu sebenarnya ada rangkaian apa sih yang udah Bapak lalui? Apakah disurvei seperti apa diwawancara kah? Bisa diceritain nggak sih Pak? Oh iya. Awalnya saya dapat edaran lewat Google Forum di grup KBPI. Kemudian
Saya karena ini KBPI, saya pikir saya ingin mendukung program KBPI. Oke. Kata Jidan gitu kan, biar saya terus bisa silaturahmi dengan KBPI. Kemudian tidak lama saya dihubungi oleh Pak Arafat ya, kemarin belum lama 2 minggu yang lalu itu ya. Kemudian beliau ingin wawancara dengan saya, dengan Jidan. Ya, kemudian wawancara lewat video call, biasa tanya data dan segala macamnya, informasi ya. Nah, setelah itu kemudian saya diinformasikan berikutnya lain waktu bahwa nanti akan ada kunjungan ke pihak saya untuk menyampaikan bantuan dari Lajisku Pusat. Oh gitu. Berarti memang rangkaian untuk mencapai orang-orang yang agar tepat sasaran itu cukup banyak ya Pak. Dan ini memang kan cara kita agar nggak salah sasaran. Iya, saya pikir gitu. itu cukup bagus lewat video call, bisa ketemu lihat langsung orangnya, ya kan? Sehingga tidak hanya tertulis, ya, sehingga bisa benar-benar kredibel dan valid data. Dan saya justru nggak masalah, hal seperti bagi saya itu nggak masalah dan seharusnya kita tidak perlu memasalahkan hal itu sangat bagus. Kan? Memang di era seperti sekarang ya data itu harus valid dan kredibel. Benar banget. Dan itu kan untuk dipertanggungjawabkan kepada umat. Benar banget. Oke, terakhir nih aku mau dengar closing statement dari kedua narasumber kita. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih yang paling kecil nih. Ada, halo Zidan. Halo Zidan. Lagi asik main ya. Makasih ya Zidan udah datang ke sini ya. Dari tadi kita udah main terus nih Pak. Udah kecapean. Makasih ya Zidan datang ke sini ya. Dan terakhir untuk menutup podcast kita hari ini kita mau dengerin nih closing statement dari kedua narasumber kita. Yang pertama mungkin dari Bu Dita, boleh nggak sih Bu dikasih tahu apa kepada lo sobat Lazisku, closing statement dari Ibu, mungkin kata-kata mutiara kah atau apa, boleh silakan. Jelas karena ini menyangkut yatim, jadi kita berharap dengan adanya program yatim ini akan bisa meningkatkan kemampuan anak-anak beserta walinya ini untuk dapat terus membina anak-anak ya. Dan kemudian juga kita menghimbau kepada para muzaki atau simpatisan yang memang memiliki kelebihan atau dapat menyisihkan hartanya ya, kami dengan senang hati akan menerima dan menyalurkan kepada yang berhak tentunya dalam program anak yatim ini. Dan buat teman-teman Sobat Lazisku yang mau ambil bagian dalam program yatim ini, gampang banget caranya. Cukup datang ke teman kita di Instagram @lazisku.id dan di sana ada penjelasan tentang program yatim. Dan untuk cara donasi itu gampang banget karena program yatim ini sudah ada di berbagai macam platform seperti Kitabisa, Zakatin. Jadi kita bisa untuk berdonasi dengan cara yang sangat mudah ya. Nah, terakhir nih untuk Pak Taufik, boleh dikasih kepada Sobat Lazisku tentang closing statement nih Pak buat teman-teman. Ya, saya singkat saja, saya berharap tetap sama dengan Ibu Dita tadi, Lazisku ini semakin besar, semakin berkembang, sehingga semakin banyak untuk bisa berkontribusi, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada bangsa Indonesia. Oke, terima kasih banyak untuk para narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Pak Taufik sudah mau datang untuk meluangkan waktunya. Juga Bu Dita yang habis macet-macetan nih. Makasih udah hadir di podcast kita pada hari ini. Dan luar biasa obrolan kita pada hari ini Sobat Lazisku. Sayang sekali waktunya udah mau habis nih. Udah lama banget kita ngobrol dan semoga Sobat Lazisku mendapatkan wawasan dari podcast kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kita di @lazisku.id. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kita di Lazisku Official. Dan mampir ke laman kita di www.lazisku.id. Aku Mai Intami selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah.